to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Puspita Ningrum dengan NIM 240101010221 dari jurusan Pendidikan Agama Islam Lokal 24D. Jadi, di video kali ini kita akan membahas topik yang seru banget loh, yaitu perkembangan kognitif, fisik, dan sosial emosional pada anak usia dini. Yuk, kita cari tahu bareng-bareng bagaimana sih anak kecil itu bisa berpikir, tumbuh, dan belajar berinteraksi dengan orang lain. Simak videonya baik-baik ya. Masa anak usia dini sering disebut sebagai masa keemasan atau golden age karena di masa inilah seluruh potensi anak berkembang sangat cepat, baik dari sisi tubuh, pikiran, maupun perasaannya. Masa usia dini adalah masa di mana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan tidak akan terulang kembali di kemudian hari. Anak belajar dari setiap hal yang mereka lihat, dengar, rasakan, dan alami. Maka dari itu penting bagi kita sebagai calon pendidik atau orang tua untuk memahami bagaimana cara mendampingi mereka sesuai dengan tahap perkembangannya. Yuk kita mulai perjalanan ini dari bagaimana anak berpikir dan belajar memahami dunia. Perkembangan kognitif adalah perubahan dalam cara anak berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Seiring bertambahnya usia, menurut Tismita dalam bukunya, perkembangan kognitif merupakan proses di mana individu memperoleh, mengorganisasi, dan menggunakan pengetahuan dalam konteks anak usia dini. Ini berarti bagaimana anak mulai mengenali lingkungan sekitar melalui pengamatan, pengalaman, dan bermain. Berdasarkan teori Jean Piaget, yang juga dijelaskan oleh Sugiono dalam bukunya, anak usia dini berada pada tahap pra-operasional, yaitu usia 2-7 tahun. Di tahap ini, anak mulai menggunakan simbol untuk menggambarkan benda atau peristiwa. Misalnya, anak bisa menggunakan balok sebagai mobil-mobilan, atau menggambar lingkaran dengan sinar-sinar di sekelilingnya untuk melambangkan matahari. Namun, cara berpikir mereka masih bersifat egosentris, yaitu melihat segala sesuatu dari sudut pandang mereka sendiri. Contohnya, kalau kita tanya, kenapa kamu menutup boneka dengan selimut? Anak mungkin menjawab, supaya bonekaku tidak kedinginan. Mereka belum bisa membedakan antara perasaan sendiri dengan perasaan orang lain. Selain itu, anak usia dini belum mampu berpikir logis secara abstrak. Mereka menilai sesuatu dari yang terlihat secara langsung. Misalnya, mereka percaya bahwa gelas tinggi pasti berisi air lebih banyak daripada gelas pendek, meskipun isinya sama. Kemampuan berpikir anak di usia dini harus dikembangkan melalui kegiatan konkret dan menyenangkan. Guru atau orang tua dapat menggunakan media gambar, cerita, dan permainan edukatif untuk membantu anak memahami konsep-konsep baru. Menurut Vygotsky mengatakan bahwa anak belajar paling efektif lewat interaksi sosial. Konsep Zone of Proximal Development atau ZPD atau zona perkembangan terdekat menjelaskan bahwa anak dapat mencapai kemampuan lebih tinggi jika mendapat bantuan dari orang yang lebih dewasa. Dalam praktiknya, guru bisa menggunakan strategi scaffolding, yaitu memberikan bimbingan sementara untuk membantu anak memahami sesuatu. Misalnya membantu anak membaca huruf pertama, lalu membiarkan mereka melanjutkan sendiri. Jadi, perkembangan kognitif anak usia dini bukan hanya soal hafalan atau angka, tapi proses belajar berpikir, bertanya, menalar, dan menemukan makna dari pengalaman sehari-hari. Disinilah tugas pendidik dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang kaya pengalaman, merangsang rasa ingin tahu, dan mendorong anak berpikir aktif. Sekarang kita masuk ke aspek berikutnya, yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah perubahan yang terjadi pada tubuh anak, baik ukuran, bentuk, maupun kemampuan gerak tubuhnya. Menurut Sujiningsih, perkembangan fisik anak usia dini dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertumbuhan biologis meliputi tinggi, berat badan, dan proporsi tubuh.
serta kematangan sistem saraf dan otot. Pada usia 2-6 tahun, pertumbuhan anak memang tidak secepat masa bayi, tetapi kemampuan motoriknya berkembang pesat. Perkembangan motorik ada dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah kemampuan melakukan gerakan besar seperti berjalan, berlari, melompat, dan melempar bola. Gerakan ini melibatkan otot-otot besar pada tangan, kaki, dan tubuh. Sedangkan motorik halus adalah kemampuan mengendalikan gerakan kecil yang membutuhkan koordinasi antara mata dan tangan, seperti memegang pensil, menggunting, mengancing baju, atau menyusun balok kecil. Stimulasi yang tepat sangat penting untuk mendukung perkembangan fisik anak. Misalnya, anak diajak bermain di luar ruangan, menari, atau menggambar. Aktivitas-aktivitas itu tidak hanya melatih tubuh, tapi juga membangun rasa percaya diri. Selain stimulasi, pola makan dan gizi seimbang juga sangat penting. Anak membutuhkan karbohidrat untuk energi, protein dan untuk pertumbuhan, serta vitamin dan mineral untuk menjaga daya tahan tubuh. Menurut Papalia, anak usia dini yang mengalami kekurangan gizi beresiko mengalami pertumbuhan lambat dan sulit berkonsentrasi saat belajar. Tidak kalah penting adalah istirahat cukup. Pada masa ini, anak butuh tidur sekitar 10-12 jam setiap hari agar tubuh dan otaknya dapat tumbuh dengan optimal. Oleh karena itu, guru dan orang tua perlu menciptakan rutinitas harian yang seimbang antara bermain, makan sehat, dan istirahat yang cukup. Ingat, tubuh yang sehat dan aktif adalah fondasi utama bagi perkembangan aspek lain seperti kognitif dan sekarang kita bahas aspek terakhir yang tak kalah penting, yaitu perkembangan sosio-emosional. Menurut Erik Erikson, anak usia dini berada pada tahap inisiatif versus rasa bersalah. Pada tahap ini, anak mulai menunjukkan rasa ingin tahu dan keinginan untuk melakukan berbagai hal sendiri, seperti membantu orang tua, berpakaian sendiri, atau mencoba hal baru. Bila dorongan ini mendapat dukungan, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan berinisiatif tinggi. Tapi jika sering dilarang atau dimarahi, mereka akan merasa bersalah dan takut mencoba. Oleh karena itu, penting bagi orang dewasa untuk memberikan penguatan positif. Katakan, "Wah, kamu sudah berusaha dengan baik, ayo kita coba lagi," daripada langsung menegur. Perkembangan sosial dan emosi anak dipengaruhi oleh 3 hal utama. 1. Keluarga sebagai tempat pertama anak belajar kasih sayang dan disiplin. 2. Sekolah sebagai lingkungan sosial kedua tempat anak belajar kerja sama dan tanggung jawab. 3. Teman sebaya yang membantu anak memahami empati dan aturan sosial pada usia dini. Anak mulai belajar berbagi, bergantian, bekerja sama, dan mengekspresikan perasaan. Mereka juga belajar mengenal emosi seperti marah, sedih, senang, atau takut. Kemampuan mengelola emosi dan membangun hubungan sosial positif adalah dasar dari kecerdasan emosional yang kelak menentukan keberhasilan anak di masa depan. Guru dan orang tua bisa membantu anak dengan cara 1. Memberi contoh, cara mengungkapkan perasaan dengan baik. 2. Mengajarkan empati melalui cerita atau permainan peran. Yang 3. Menghargai usaha anak, bukan hanya hasilnya. Dengan demikian, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang hangat, percaya diri, dan mampu berinteraksi dengan orang lain secara positif. Jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman, perkembangan anak usia dini itu mencakup 3 hal utama, yaitu kognitif, fisik, dan sosio-emosional. Nah, kalau kognitif itu anak belajar berpikir dan memahami dunia. Kalau fisik, tubuh anak itu tumbuh dan makin terampil. Nah, kalau sosio-emosional itu anak belajar mengenal emosi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi, semua aspek ini saling berhubungan dan butuh dukungan dari lingkungan sekitar seperti orang tua, guru, dan keluarga di sekitarnya, terutama dari kita sebagai calon pendidik dan orang tua. Yuk, kita bantu mereka
bantu anak-anak usia dini untuk tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, sehat, dan bahagia.